Class ya, maaf saya ada sedikit miss ya. Jadi pertemuan ke-10-nya agak lambat gitu karena kebetulan ada perubahan jadwal silabi. Jadi pertemuan ke-10 untuk MPH baru saya buatkan videonya sekarang. Jadi tentang price structure saya akan upload di YouTube nanti besok tanggal 29 April ya. Jadi agak telat sehari gitu. Saya minta maaf. Nanti Anda bisa lihat di channel YouTube saya di Lukas Avandi. Jadi channel YouTube ini memang cuma sementara saja, temporary, just for this case, because due to coronavirus we must to change process of learning and teaching became online. Maybe I will erase if the condition or our circumstances become better, ya lebih baik. Jadi nanti akan saya iris saja channel YouTube-nya karena memang kualitas videonya juga tidak terlalu bagus dan memang saya tidak prepare because I'm not YouTuber and I don't have plan to become YouTuber. Jadi mungkin akan saya iris, tapi kalau memang Anda mau subscribe dan saya lihat mungkin ada kemungkinan untuk ada kuliah online lagi, jadi tetap akan saya pertahankan channel itu. Jadi tidak apa-apa kalau Anda memang mau subscribe, Anda silakan subscribe, Anda silakan notifikasinya Anda ting gitu ya, Anda klik gitu supaya kalau memang saya ada video baru Anda bisa langsung ternotifikasi di handphone saudara. Nah, jadi kita akan belajar tentang pertemuan ke-10. Kalau Anda lihat di bagian silabus tentang price structure atau struktur harga. Jadi harga seperti saya bilang kan sangat penting. Seperti di pertemuan nanti di pertemuan 13 Anda belajar juga sensitivitas harga. Nah, di sini kita belajar tentang struktur harga. Jadi bagaimana cara kita menentukan harga itu ada beberapa 7 poin yang penting, yang dimana itu menjadi hal yang sangat penting untuk Anda lihat kira-kira strategi apa yang Anda tetapkan untuk menetapkan harga. Karena harga itu adalah satu bagian atau komponen yang very very important, itu sangat penting sekali, sangat menentukan bahkan ya. The final decision for customer itu sangat menentukan dari situ. Jadi final decision itu menentukan dari situ, makanya itu Anda harus menetapkan strategi harga yang memang itu tepat. Bukan strateginya itu tidak tepat, strategi yang tidak tepat akhirnya menjadikan Anda tidak bisa laku produknya. Jadi 7 poin ya, nanti juga akan saya tulis di kolom deskripsi 7 macam kategori harga. Jadi kategori harga Anda bisa pakai 7 itu. Nah, yang pertama yaitu ada penetration pricing ya. Penetration pricing atau harga penetrasi. Jadi Anda memang perusahaan baru atau mungkin usaha baru, bisnis baru, Anda langsung melakukan penetrasi pasar dengan cara market penetration kan strateginya. Biasanya penetrasi pasar diikuti dengan penetration pricing. Harga yang memang diset sedemikian rupa murah supaya Anda bisa masuk di pasar dan minimal Anda brand awareness. Jadi tujuannya dari penetration price itu brand awareness, bukan untuk profit. Ya memang profit itu jangan sampai Anda loss ya, jangan sampai rugi. Bisnis itu harus sustain, harus dapat profit. Tapi kalau memang untuk awal-awal Anda tidak bisa mentargetkan profit itu besar-besar karena brandnya belum terkenal. Jadi untuk increasing brand awareness you must to give discount ya, or maybe because you sell common things ya, common item, Anda jual barang yang umum yang dimana orang bisa jual, Anda harus jual harga yang murah sehingga Anda punya reputasi yang murah tapi tidak murahan ya, murah tapi Anda buat dengan menurutnya bagus, Anda kirimnya tepat waktu kalau memang Anda jual produknya orang lain ya. Jadi sehingga nanti toko Anda juga bisa dapat bintang banyak di Tokopedia. Nah itu caranya supaya di Tokopedia itu banyak barang-barang yang mungkin nggak untung, hampir untung itu mungkin cuma 1%, 2%, tapi dilakukan oleh owner supaya minimal tokonya terkenal. Nanti dari situ dia akan bisa menjual produk lainnya, di mana produk lainnya itu yang mendatangkan profit bagi dia. Yang pertama-tama penetration pricing ini cocok untuk usaha baru dan untuk meningkatkan brand awareness, itu meningkatkan brand itu bisa terkenal. Jadi tujuan the purpose of this strategy is to increase brand awareness. Penetration pricing. Bagaimana caranya pricing ini bisa menjadi sesuatu hal yang penting sehingga orang bisa murah ya, langsung orang melihat dan membeli produk Anda. Ya, apalagi produknya common yang item gitu ya, item yang common, price war gitu mungkin ya. Ya itu tentu penetration pricing itu strategi yang tepat untuk produk yang baru atau bukan produk baru tapi mungkin usaha yang baru, meskipun produknya lama ya, produknya sudah ada di pasar, Anda jual harga lebih murah. Itu penetration pricing. Yang pertama. Yang kedua, ada juga price skimming. Nah, price skimming ini itu Anda berikan harga mahal di awal. Nah, lihat respon pasar bagaimana. Nah, kalau ada yang membeli sudah ternyata lumayan ya. Jadi lalu Anda turunkan. Jadi price skimming itu di awal tinggi, lalu berikutnya harganya lebih rendah. Contoh, launching mobil. Kalau Anda beli mobil di model terbaru di suatu misalnya Toyota, launching Toyota Fortuner baru misalnya, facelift gitu di 2020 ini, pasti mereka akan memberikan harga price list itu ya sudah itu, jadi nggak ada diskonnya. Tapi ketika pasar mulai merespon dengan baik, maka harganya itu bisa nanti lebih murah, diskimingkan, ada diskonnya karena mungkin unitnya sudah tidak baru lagi. Jadi price skimming itu strategi yang digunakan perusahaan untuk melaunching produk yang baru, yang kekinian sehingga orang tuh merasa saya harus punya. Jadi orang tuh menggoda psikologis seseorang untuk membeli produk tersebut karena masalah mereka ingin upload di Instagram. Jadi upload saya memakai
Toyota Fortuner terbaru, saya memakai Mazda terbaru, saya memakai BMW terbaru, seri terbaru. Padahal kalau mereka mau menunggu mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan itu harganya bisa turun, itu price skimming. Jadi launching produk ya, jadi strategi ini untuk launching produk yang terbaru, yang new arrival gitu ya, itu price skimming. Jadi masih baru kan, masih new arrival. Anda kalau beli baju kan juga kalau new arrival kan otomatis nggak ada diskon kan. Nah itu price skimming. Jadi nanti semakin lama harganya semakin turun, itu price skimming. Ya itu strategi nomor 2. Kemudian ada competition pricing. Nah competition pricing ini melihat dari kompetitor Anda. Jadi Anda lihat kompetitor Anda itu siapa di industri Anda, di barang yang Anda saudara jual itu seperti apa kompetisinya. Nanti Anda lihat kompetitor Anda, kira-kira mungkin 2-3 kompetitor yang terbesar. Saran saya kompetitor yang terbesar. Dan Anda ikuti harga orang itu. Dan Anda mengikuti harga pesaing. Harga pesaing berapa Anda jual persis sama. Itu competition pricing. Jadi strategi ini sangat penting untuk usaha yang seperti saya bilang, sudah umum, barangnya itu umum, margin profitnya juga tipis, dan Anda tidak bisa melakukan penetration pricing karena memang marginnya sudah tipis di awal. Jadi kan nggak mungkin urusan rugi kan. Jadi ada istilahnya ada competition pricing. Jadi samakan dengan supplier, tapi mungkin Anda bisa memberikan nilai tambah dengan cara toko Anda mungkin kirim lebih cepat. Ya, jadi kirimnya mungkin lebih cepat, tapi untuk harga Anda ikuti aja harga dari pesaing karena mungkin margin profitnya sudah sangat tipis. Seperti air minum, seperti juga beras, itu kan komoditi sekali. Nah, komoditinya sulit Anda bisa melakukan penetration pricing di mana margin profitnya sudah tipis. Kalau melakukan penetration pricing bisa-bisa nanti Anda malah merugi. Selalu saya sarankan bisnis itu tidak boleh rugi, harus minimal itu untung atau minimal balik modal lah, sudahlah. Itu harus paling minim. Tapi saya harus ada untung, meskipun 2% 3% tetap harus ada untung. Nah, karena untungnya tipis, Anda harus melakukan competition pricing, tapi Anda beli nilai tambah, misalnya kirimnya lebih cepat. Karena mungkin toko Anda kan masih baru, nah toko yang lain kan masih sudah lama, rame kan. Nah, Anda mungkin dengan Anda yang masih baru, Anda bisa kirim lebih cepat. Itu ya. Jadi competition pricing nomor 3. Nah, nomor 4 itu ada product line pricing. Product line pricing. Nah, product line pricing itu adalah strategi perusahaan untuk melaunching produk yang dimana produk itu bisa punya satu produk tapi bisa punya banyak harga. Contoh, saya kasih contoh ya. Kalau Anda membeli satu produk bahkan satu tipe ya, seperti BMW X1, itu harganya bahkan bisa bervariasi. Loh kenapa? Bisa, karena pertama harganya mungkin yang pertama dia jual 750 juta tapi sudah include service selama 5 tahun, service inklusif BMW. Yang kedua dia jual harganya lebih murah tapi servis inklusifnya tidak 5 tahun, tapi 3 tahun. Yang ketiga, ada juga yang jualnya mungkin lebih murah lagi. Dia jual bisa 650, kok bisa 100 juta loh perbedaannya, tipenya sama, barangnya sama. Kenapa? Karena yang ketiga tidak mendapatkan servis inklusif, jadi servis pertama sudah bayar. Jadi gitu ya. Produk line pricing itu satu produk, tapi bisa punya banyak harga. Dan itu bisa terjadi di industri otomotif. Sering terjadi di industri otomotif kalau memang Anda membeli produk mobil meskipun sama persis ya dengan orang lain, tapi Anda bisa mendapatkan benefit yang lebih, itu hasilnya harganya lebih mahal. Kan tuh sekarang kalau lihat diskon mobil kadang sama tahun lalu kok banyak tahun lalu ya, tapi ternyata dia memberikan nilai tambah. Oh, tahun lalu diskonnya 35 juta, tahun ini cuma 25 juta, tapi Anda dapat free service sampai selama 50.000 km misalnya. Nah, itu bisa seperti itu. Makanya selalu kalau Anda membeli produk ya, produk line pricing ini sangat cocok untuk bisnis yang memang bisa dibuat diferensiasi seperti itu ya, dengan jadi bisnis ini harus ada servisnya, harus ada servis yang bisa mengakomodirnya. Jadi kalau produk line pricing untuk barang yang memang sangat common ya, saya rasa tidak bisa diterapkan. Anda tidak harus menerapkan semua strategi ya. Kalau produk line pricing cocok untuk bisnis atau produk yang memang masih ada unsur jasanya yang memaintain usaha itu. Misalkan seperti usaha elektronik, ada kan harganya lebih mahal sedikit, lebih mahal tapi dia ada asuransinya, atau ada dikit tapi garansinya lebih banyak. Nah, jadi ada faktor garansi yang membuat harga itu bisa berbeda meskipun produknya persis sama. Dan itu produk line pricing ya. Yang nomor 4. Yang nomor 5 adalah bundle pricing atau harga bundling. Nah, saya sudah pernah menerangkan kan bundling itu. Jadi bundling itu adalah Anda jual barang dengan sistem paketan. Jadi kalau Anda misalnya pergi makan di McDonald, kan harga Anda beli eceran dengan paketan kan berbeda. Jika customer itu merasa tidak rugi dan bisa beli terus. Jadi mereka merasa, wah ya saya rugi, saya beli ini. Saya beli yang langsung aja, dapat nasi, dapat ayam, dapat minum lebih murah. Nah, itu bundling. Jadi dipaketkan sehingga customer itu tidak merasa dibohongi. Ya, dan akhirnya meningkatkan omset Anda karena customer pasti beli yang termahal. Dia akan beli harga paketnya, bukan harga yang lebih rendah. Jadi akan beli bukan harga eceran, tapi dia beli harga paket yang sudah ada setting sehingga itu bisa membuat profit Anda itu bagus. Meskipun secara profit ya gini ya, profit itu ada perbedaan. Kalau Anda menekankan eceran, mungkin secara profit lebih besar persentasenya, tapi omsetnya tidak besar. Tapi kalau Anda jual paketan seperti bundling, mungkin profitnya lebih sedikit. Misalnya Anda jual kalau eceran 10.000 ini jadi 10.000 plus ini jadi
lebih murah kan, misalnya 10.000 cuan 20%. Kan jual 15.000, Anda cuma cuan mungkin cuma 10%, tapi kan persentasenya kan lebih besar, profitnya kan lebih banyak karena jumlah uang yang dikeluarkan customer lebih banyak, jadi meningkatkan omset. Nah, ujungnya juga profit Anda meningkat. Persentase profitnya menurun, tapi omsetnya meningkat. Nah, itu yang bisnis yang bagus. Anda buat ciptakan bisnis yang paketan. Nah, paketan cocok untuk makanan, ya mungkin bisnis makanan, bisnis juga untuk pakaian. Itu bisa jadi pakai beli baju dengan celana dengan sabuk, harganya beda. Sama juga kalau makanan beli yang seperti tadi saya bilang, contoh seperti McDonald ya. Kan kalau dia jual kan dia paketan tuh kan pasti orang menarik orang untuk beli, jadi mereka beli paketan kan lebih murah. Ada minum, ada makan, ada minumnya, ada nasinya, ada ayamnya, ya itu bundle pricing. Nah, nomor 6 ada lagi psychological pricing. Nah, psychological pricing ini kalau Anda lihat diskon, nah kan ada beberapa diskon tuh yang menjebak ya. Jadi 200.000 dicoret 199.900 bahkan mungkin cuma jadi 100 rupiah, tapi image orang itu akan merasa murah lah, harganya masih di bawah 200.000, padahal cuma jadi 1.000, 199.000, bahkan cuma jadi 100 rupiah, 199.900, tapi orang image-nya di bawah 200. Itu namanya psychological pricing, memberikan psikologis ke orang bahwa harga barang itu murah, masih di bawah 200, padahal itu cuma 100 rupiah. Jadi strategi ini cocok untuk Anda yang cocok untuk bisnis yang service ya, industri terutama, atau produk ya apapun ya bisnisnya ya. Tapi Anda bisa melakukan cara seperti ya Indomaret, Alfamart ya, kalau buat brosur harga dicoret, lalu dibuat mirip-mirip, jadi 200.000, 199.000, 150.000, 149.000 lah. Orang kan merasa harganya tetap lebih murah meskipun cuma 1.000 rupiah saja. Nah, itu namanya psychological pricing, membuat customer merasa membeli barang lebih murah padahal harganya selisihnya juga cuma sangat sedikit sekali, cuma 1.000, tidak memberikan terlalu dampak yang signifikan, tapi orang merasa tetap ya lebih murah loh, tetap lebih 200.000 di bawahnya ya. Oke, yang terakhir yang ke-7 kan saya bilang itu premium pricing. Ya, premium pricing itu ada harga yang mahal. Yang harga yang mahal premium karena Anda memang punya kualitas untuk mencapai ke sana dan servis Anda juga luar biasa. Lexus lagi saya kasih contoh, selalu Lexus. Karena memang dia harganya dibandingkan kompetitor di BMW atau Mercy, banyak yang tipe-tipe mereka yang lebih mahal. Padahal mereka secara brand mereka masih mereka brand Jepang, bukan brand European. Yang kedua, mereka juga secara dealership tidak sebanyak BMW atau Mercedes-Benz. Mereka pun juga belum lama sebenarnya masuk pasar industri otomotif premium dibandingkan dengan kompetitor dari Jerman. Tapi mereka tetap bisa menetapkan harga premium pricing karena mereka punya fasilitas yang lebih. Mereka bisa memberikan free parkir untuk di mall-mall besar di Surabaya maupun di Jakarta, di kota-kota besar di Indonesia. Mereka sudah kontrak untuk punya Lexus privilege parking. Kalau misalnya Anda beli Lexus dan Anda mau parkir di PTC atau parkir di TP, itu ada Lexus privilege parking khusus untuk mobil Lexus, jadi parkirnya sudah disediakan, jadi Anda pasti dapat parkir. Dan itu akan memberikan rasa orang tuh merasa lebih ngebos ya, wah kayak bos karena punya lahan parkir sendiri. Nah, itu mereka set harga lebih mahal, itu oke, premium pricing, karena servisnya bagus yang membuat dia itu bisa membuat lebih menang dibandingkan kompetitor. Karena orang kadang membeli kan bukan sekedar membeli produknya, tapi juga experience-nya kan, pengalamannya. Itu dia 7 cara atau price structure. 7 price structure-nya yang saya ulang lagi. Pertama, penetration pricing, harga penetrasi pasar, cocok untuk usaha baru ya, cocok untuk produk yang baru yang mungkin Anda belum terkenal. Yang penting bukan produknya baru ya, tapi Anda brandnya masih baru, jadi Anda memang masih usaha baru. Itu ada pakai penetration pricing. Yang kedua, price skimming. Ini kalau contohnya kalau memang launching mobil baru, launching produk baru, biasanya kan ada diskon to new arrival ya, price skimming, nanti perlahan-lahan harganya turun. Yang ketiga, competition pricing, jadi lihat customer, harganya disesuaikan dengan customer. Competition pricing itu product line pricing, satu produk bisa punya banyak harga sesuai dengan benefit yang didapatkan. Tadi saya contoh mobil, kalau paketan dengan garansinya lebih banyak, dapat free service lebih mahal harganya, meskipun mobilnya sama ya, jadi Anda bisa saja harganya berbeda dengan orang lain karena Anda punya benefit yang lebih. Ya, itu product line pricing. Itu ada bundling pricing. Bundling itu harga paketan, seperti tadi saya contoh McDonald atau Burger King atau ya makanan-makanan atau mungkin fashion ya, jadi ada beli celana, beli sepatu, harganya berbeda, itu bundling pricing. Yang 6, psychological pricing, harga dibuat mirip ya, 150.000 coret 149.000, jadi cuma 1.000 rupiah, tapi image orang sudah di bawah 150.000, atau 200.000 coret 199.000, seperti di bawah 200.000 padahal cuma 1.000 ya. Itu psychological pricing. Yang terakhir itu premium pricing, memecat harga premium, membuat harga premium tapi dengan kualitas servis yang luar biasa, servisnya bagus sehingga membuat Anda bisa menang dengan kompetitor. Ya, nanti akan saya tulis juga lagi di kolom deskripsi, ada baca. Ya, saya tidak akan menggunakan Zoom aplikasi ya untuk mata kuliah MPH karena saya juga sudah memberikan tugas. Anda buat tugasnya saja, kelompok itu sudah kirim ke saya tanggal 1 Juni, jangan lupa. Sudah saya cantumkan juga di kolom deskripsi. Jadi Anda jangan sampai lupa atau telat mengumpulkannya.
karena memang itu sangat penting ya, sangat penting untuk Anda mengumpulkan untuk saya ya. Jangan nanti diupload di ULS, jadi ULS juga. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ke course koordinator, karena memang saya lebih banyak fasilitator ya di sini, cuma mengajar aja. Selalu saya tekankan bahwa stay healthy, stay safe, especially because the circumstances is not looking good ya. Setiap hari kita berdoa supaya makin hari makin baik dan kita ketemu semester depan. Memang Anda yang sudah semester akhir ya, saya doakan Anda skripsinya bisa lancar, Anda lulus dan Anda bisa bekerja dengan baik sebagai seorang entrepreneur ataupun sebagai seorang profesional ya. Saya doakan Anda bersukses, berhasil, nilainya bagus, dan juga stay away from stay away ya, jauh-jauh dari keramaian ya, stay away from public meeting ya, karena COVID-19 kita berdoa stay healthy, stay safe, stay healthy, stay clean, stay at home. We pray that COVID-19 is gonna go away from our country. Thank you, God bless you, bye bye.